Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa menghadiri salah satu layanan bimbingan kelompok ini. Lalu pula kita kirimkan salawat serta salam pada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi terang benderang. Nah, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok kali ini. Jadi sebelum kita memulai layanan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Baik. Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Amin. Amin. Saya harap kepada adik-adik untuk mempunyai kesiapan melakukan layanan kelompok kali ini. Waktu yang akan kita tempuh yaitu 1 kali 45 menit. Apakah adik-adik sudah siap? Siap. Nah, di mana topik yang kakak akan bahas yaitu etika pergaulan remaja. Sebelum memasuki materi, kakak akan sedikit menjelaskan tentang etika pergaulan remaja, yaitu masa peralihan seorang remaja memberikan pengaruh terhadap cara berpikir, berperilaku, berubah secara fisik maupun psikologis sehingga terkadang mereka belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi masa depannya. Kemudian, remaja rentan sekali terhadap penyimpangan perilaku. Penyimpanan yang mereka lakukan akan terdampak pada penyesalan di kemudian hari. Nah, oleh karena itu kita penting bahas mengenai pergaulan remaja agar remaja-remaja tahu mana yang pergaulan baik dan buruk supaya mereka juga terhindar dari pergaulan bebas. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk di pembahasan yang mana kakak akan menayangkan sebuah PPT yang adik-adik harus perhatikan dengan baik-baik. Nah, etika pergaulan remaja. Apa sih etika pergaulan remaja itu? Nah, masa remaja merupakan masa yang sangat kritis, masa untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan pada remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis atau faktor fisik, kognitif, kecerdasan intelektual, psikologis atau faktor mental, maupun faktor lingkungan. Nah, dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat, keluhan dari orang lain, memberi atau menerima umpan balik, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma atau aturan yang berlaku, dan lain-lain. Nah, pengertian etika dan etiket ini seringkali juga dicampur adukan, padahal kedua istilah tersebut mengandung arti yang berbeda, meski dapat persamaan. Nah, persamaannya adalah etika maupun etiket sama-sama berkaitan dengan perilaku manusia secara normatif yang etis. Perbedaannya adalah etiket berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Artinya, memberikan pedoman atau norma-norma tertentu sebagaimana seharusnya seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Nah, di mana kondisi fisik ini merupakan aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kedua yaitu kebebasan emosional. Yang dimaksud di sini yaitu remaja ingin memperoleh kebebasan emosionalnya. Mereka ingin bebas melakukan apa saja yang mereka sukai. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial, di mana yang dimaksud di sini kemampuan untuk melakukan
melakukan interaksi sosial juga sangat penting dalam membentuk konsep diri yang positif, sehingga seseorang mampu melihat dirinya sebagai orang yang kompeten dan disenangi oleh lingkungan. Yang keempat yaitu pengetahuan terhadap kemampuan diri, yaitu setiap kelebihan atau potensi yang ada dalam diri manusia sesungguhnya bersifat laten, artinya harus terus digali dan terus dirangsang agar keluar secara optimal. Dan yang terakhir yaitu penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Seorang psikolog yang mendalami psikologi agama mengatakan bahwa orang yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai agama cenderung mempunyai jiwa yang lebih sehat. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif seperti yang mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Yang pertama yaitu saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Artinya yaitu seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti akan membutuhkan manusia lain. Yang kedua yaitu hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak, yaitu satu kata yang selalu saya ingat jika kita ingin dihargai dan dihormati. Atau hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu saling menghormati dan menghargai, di mana yaitu menghargai dan menghormati orang lain ini bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menghargai dan menghormati cara beribadah orang, dan menghargai menghormati adat istiadat orang lain. Dan yang keempat yaitu tidak berprasangka buruk. Nah, di sini penjelasannya itu agama manapun jelas melarang seseorang untuk berprasangka buruk kepada orang lain, karena prasangka buruk hanya akan mendatangkan masalah dan permusuhan antara kita dengan orang lain. Yang kelima yaitu saling memahami perbedaan. Nah, saling memahami perbedaan ini manusia dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, baik itu dari segi fisik, psikologis, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu saling memberikan nasihat. Nah, maksud yang terakhir ini, orang bijak berkata teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak ke jalan yang baik dan mencegah ke jalan yang tidak baik. Nah, ini juga salah satu prinsip pergaulan yang sehat. Mungkin ini saja kakak yang bisa jelaskan kepada adik-adik sekalian. Sebelum mengakhiri layanan kelompok ini, apakah di antara adik-adik ada yang ingin bertanya? Saya Kak, Silahkan. pertanyaan saya itu mengapa pergaulan sehat perlu diterapkan di dalam pergaulan? Terima kasih kepada adik Wana yang sudah memberikan pertanyaan. Langsung saja kakak ingin menjawab pertanyaan dari adik Wana, yaitu mengapa pergaulan sehat perlu diterapkan di dalam pergaulan. Nah, menurut kakak, karena menjalin pergaulan yang sehat bisa meningkatkan rasa percaya diri, memiliki hubungan positif dengan teman sekitar, bisa meningkatkan kebahagiaan. Nah, pergaulan yang sehat itu juga bisa membuat seseorang lebih mudah menentukan tujuan hidupnya, memiliki rasa setia kawan dengan temannya. Apakah Adik Wana sudah mengerti? Sudah. Baik, terima kasih. Kakak ingin mendengar dari adik-adik sekalian kesimpulan yang kakak jelaskan tadi. Siapa yang ingin simpulkan? Saya Kak. Silakan. Baik, dari yang saya dengar tadi, kesimpulan dari pembahasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa cara yang baik bersikap dalam pergaulan adalah bagaimana seseorang tersebut mengutamakan perilaku yang sopan santun saat berhubungan baik dengan setiap orang. Terima kasih Kak. Terima kasih. Nah, itulah tadi kesimpulan dari adik Rini pada topik kita hari ini, yaitu etika pergaulan bebas.
Nah, selanjutnya untuk LKPD, kakak ingin membagikan kepada adik-adik sekalian dan harus diisi. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mengisi LKPD. Baik, mungkin itu saja dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, sekian dari kakak. Wassalamualaikum.